Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fanya Aulia Rahma dengan NIM 120 117 4248. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah perancangan proses bisnis, yaitu menentukan model proses dan kamus pengukuran proses. Berikut merupakan model proses yang akan saya bahas, yaitu proses produksi minuman tradisional dengan merek dagang Hanjuang yang diproduksi oleh CV Hanjuang Teknik. Untuk model prosesnya sendiri di sini ada 4 elemen. Yang pertama ada bagian pengolahan dari bahan baku dan bahan pendukung, kemudian ada bagian pengolahan bahan baku, ada bagian peracikan, bagian pengepakan, dan bagian gudang marketing atau finish goods. Nah, jadi prosesnya itu pertama diawali dari bagian gudang itu menerima bahan baku dan bahan baku pendukung dari supplier. Kemudian masuk ke bagian pengolahan bahan baku, di mana bagian tersebut menerima bahan baku dari gudang, kemudian menimbang bahan baku, mencetak bahan baku, kemudian mengolah bahan baku, menimbang hasil dari pengolahan bahan baku tersebut. Kemudian apabila sudah sesuai standar, kemudian masuk ke tahap pemisahan. Namun jika di tahap pemisahan ini tidak sesuai dengan standar, maka kembali lagi ke pengolahan bahan baku. Nah, kemudian pada tahap ini proses selesai sampai di situ, kemudian pencatatan barang jadi dalam proses. Nah, kemudian masuk ke dalam arsip. Nah, lanjut dari bagian pengolahan bahan baku masuk ke bagian peracikan. Nah, di bagian peracikan ini, bagian ini yang pertama kali adalah menerima bahan baku dari bagian pengolahan, kemudian menerima bahan pendukung dari bagian gudang. Kemudian bahan baku utama dan bahan baku pendukung ini diolah atau diracik, kemudian setelah itu dicatat barang jadi dalam proses. Kemudian masuk ke dalam arsip, dan untuk bagian ini kemudian dilanjutkan ke bagian pengepakan. Nah, di sini bagian pengepakan menerima bahan baku dari bagian peracikan, kemudian menerima bahan pendukung dari bagian dari bagian gudang, kemudian melakukan pengepakan. Nah, untuk pengepakan ini ada dua macam. Jadi packing secara tradisional, kemudian packing secara renteng. Kemudian setelah itu mencatat barang jadi yang sudah di-packing, baik secara tradisional maupun renteng. Kemudian masuk ke arsip PPIC. Nah, selesai di bagian pengepakan, masuk ke bagian gudang, marketing, atau finish good. Nah, di sini bagian ini menerima produk jadi yang sudah dalam bentuk kemasan tradisional atau renteng. Sampai dengan tahap tersebut, untuk bagian di proses produksi minuman tradisional merek dagang Hanjuang itu sendiri selesai sampai dengan proses tersebut. Nah, selanjutnya ada kamus pengukuran. Nah, di sini akan ada 3 pengukuran. Untuk pengukuran yang pertama, nama ukurannya adalah pengukuran performance pada proses produksi minuman tradisional Hanjuang. Untuk jenis pengukurannya sendiri dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada pengukuran langsung, di mana proses pengukuran ini memakai alat ukur langsung, di mana hasil pengukuran langsung terbaca pada alat ukur tersebut. Kemudian untuk pengukuran tidak langsung, proses pengukuran ini diukur dengan cara mengukur besaran lain. Nah, untuk deskripsi atau formulanya sendiri, untuk pengukuran waktu kerja, ini kalau menurut Winjo Subroto tahun 1995, seseorang dapat menetapkan waktu standar dengan langkah-langkah berikut. Jadi, yang pertama itu mendefinisikan proses operasi yang akan dijadikan objek studi, kemudian menentukan jumlah siklus atau sampel yang
dibutuhkan, kemudian mengukur waktu dan mencatat waktu pelaksanaan elemen-elemen kerja tersebut, dan menetapkan faktor penyesuaian bagi karyawan selama penyelesaian setiap elemen kerja. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengujian kecukupan dan keseragaman data setelah langkah pencatatan waktu pelaksanaan elemen kerja. Kemudian menetapkan waktu longgar atau allowance time untuk memberikan fleksibilitas. Waktu longgar yang diberikan ini digunakan untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti kebutuhan personil yang bersifat pribadi, kemudian faktor kelelahan atau keterlambatan material dan lain sebagainya. Nah, untuk menghitung waktu siklus rata-rata sendiri ada rumusnya, sebagaimana yang ditampilkan pada presentasi kali ini. Jadi ada menghitung waktu siklus rata-rata, kemudian waktu normal, dan dihitung waktu standarnya. Nah, untuk menghitung waktu normal itu dilakukan untuk setiap elemen. Nah, hasil diperoleh merupakan waktu kerja yang dinormalkan melalui faktor penyesuaian atau factor rating. Nah, untuk menghitung waktu normal itu juga dilakukan untuk setiap elemen. Itu dengan rumusnya itu output standarnya itu sama dengan 1 dibagi waktu standar. Nah, yang terakhir adalah menjumlahkan waktu normal untuk setiap elemen agar dapat diperoleh total waktu normal untuk suatu proses operasi. Nah, untuk periode pengukurannya ini dilakukan selama 3 bulan sekali. Dan untuk bobot ukuran, ini ada metode Schumart untuk penentuan faktor penyesuaian. Nah, kemudian yang kedua juga ada metode Westinghouse. Ini juga sama dilakukan untuk menentukan faktor penyesuaian. Untuk metode ini dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama ada keterampilan atau skill, kemudian usaha atau effort, kemudian juga ada kondisi kerja atau working condition, dan yang terakhir ada konsistensi. Nah, untuk target nilai acuan ini yang pertama itu apabila operator dinyatakan bekerja terlalu cepat, maka rating faktor ini akan lebih besar pada 1, di mana P lebih besar dari 1 atau P lebih besar dari 100%. Dan apabila operator dinyatakan bekerja terlalu lambat, maka rating faktor akan lebih kecil daripada 1, di mana P kurang dari 1 atau P kurang dari 100%. Dan apabila operator bekerja secara normal atau wajar, maka rating faktor ini diambil sama dengan 1, atau di mana P sama dengan 1 atau P sama dengan 100%. Nah, untuk kondisi kerja ini di mana operasi secara penuh dilaksanakan oleh mesin, maka waktu yang diukur dianggap merupakan waktu normal. Dan untuk cara pengukurannya sendiri digunakan pengukuran secara langsung. Ini bisa menggunakan stopwatch. Kemudian untuk pengukuran tidak langsung, ini menghitung waktu siklus rata-rata, juga menghitung waktu normal. Untuk PIC atau penanggung jawab untuk pengukuran ini adalah unit kerja terkait, dan untuk evaluatornya ini ada kepala bagian produksi Sri Hanjuang Teknik. Nah, untuk yang pengukuran kedua, ini pengukuran defect pada proses produksi minuman tradisional Hanjuang. Sama seperti pengukuran yang sebelumnya, jenis pengukuran ini juga dilakukan dengan 2 metode, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Untuk deskripsi atau formulanya, di sini kita menghitung defect per unitnya, kemudian menghitung total opportunity, kemudian menghitung defect per opportunity-nya, kemudian defect per million opportunity, dan juga kita bisa menghitung level sigma-nya. Untuk periode pengukuran dilakukan setiap bulan, dan untuk target nilai acuan ini mengacu pada tabel pencapaian Six Sigma. Ini diperoleh dari Six Sigma sendiri. Untuk cara pengukuran ini menghitung jumlah produk cacat yang dihasilkan. PIC-nya ada unit kerja terkait, dan evaluatornya juga kepala bagian produksi dari CV Hanjuang Teknik. Selanjutnya untuk pengukuran yang ketiga, ini ada pengukuran kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk minuman tradisional Hanjuang. Jenis pengukurannya juga sama seperti pengukuran yang sebelumnya, dilakukan dengan cara pengukuran langsung dan juga pengukuran tidak langsung. Untuk deskripsi formulanya, di sini kita menghitung tingkat kesesuaian responden, di mana dilakukan dengan menghitung skor penilaian tingkat kinerja dibagi dengan skor penilaian kepentingan atau harapan, kemudian dikali dengan 100%.
Nah, selanjutnya variabel X ini akan diisi oleh skor tingkat kinerja, sedangkan variabel Y akan diisi oleh skor tingkat kepentingan atau harapan. Nah, dalam penyederhanaan rumus, untuk kepuasan pelanggan sendiri, ini rata-rata X dibagi dengan jumlah skor penilaian tingkat kinerja dibagi dengan jumlah respondennya. Dan untuk skor rata-rata itu dihitung dengan jumlah penilaian kepentingan atau harapan dibagi dengan jumlah responden. Untuk periode pengukuran juga ini dilakukan selama 3 bulan sekali. Kemudian target nilai acuan ini tingkat kesesuaian responden di atas 90%. Dan untuk cara pengukurannya menggunakan kuesioner yang diisi oleh customer produk minuman tradisional Hanjuang. Penanggung jawabnya ada unit kerja terkait, yaitu bagian produksi, dan evaluatornya ada kepala bagian produksi dari CV Hanjuang Teknik. Nah, berikut merupakan kriteria penentu faktor penyesuaian metode Westinghouse. Jadi ada dilihat dari skill-nya dengan beberapa kriteria, kemudian ada excellent skill, fair skill, good skill, average skill, dan poor skill. Nah, untuk masing-masing kriteria ini dideskripsikan dengan beberapa komponen yang ada pada tabel. Dan ini untuk kriteria effort juga sama, ada excessive effort, excellent effort, fair effort, good effort, average effort, dan poor effort. Juga untuk detailnya masing-masing penilaian ada pada tabel. Dan yang terakhir ada untuk penilaian dari segi condition dan konsistensi. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan terkait model proses dan kamus kinerja untuk kasus proses produksi di CV Hanjuang Teknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.